Baik, ini kendaraannya sudah datang ya. Jadi saya perlu mengetes di mana jarak pandang itu harus saya sesuaikan. Karena headlamp ini mau dikirim ke Malang kalau tidak salah. Makanya saya harus memastikan supaya tidak ada kesalahan. Dan di situ terlihat itu sangat jauh untuk lampu dekatnya. Di sini saya gunakan lampu moto 2 warna ya. Oke, ini saya lihat, saya tunjukkan di sini lampu kuningnya dan lampu dekatnya. Untuk kondisi lampunya ini sangat terang jika Anda membeli yang benar. Ini adalah produk moto yang original. Anda bisa menemukan dengan harga 250 untuk harga sepasang, tetapi saya pastikan bahwa di angka segitu itu sudah pasti palsu dan tidak akan mendapatkan output yang terang sesuai dengan moto aslinya. Nah, di sini saya sengaja menunggu sebuah kendaraan yang sama sebelum saya kirim ke pemiliknya, karena untuk memastikan cahayanya sesuai atau tidak, dimana banyak perubahan yang saya lakukan ya. Jadi di sebelah sini saya tambahkan LED moto, kemudian ini saya harus memastikan bagian belakangnya tidak mentok dan keadaan tertingginya itu berada di setelan sekarang. Jadi saat keadaan tertinggi ini itu sudah sesuai, berarti turunnya pun sudah aman. Jadi saya harus memastikan itu sebelum saya kirim. Makanya saya mau tidak mau menunggu kendaraannya daripada saya mengirim ke pemiliknya dan nanti di sana ada kendala, misalnya kurang tinggi atau tidak sesuai dengan seharusnya. Baik, saya rasa sudah cukup. Gimana nanti setelah saya kirim, mudah-mudahan di sana juga sudah sesuai. Yang pasti saya memang harus menunggu kendaraan tersebut supaya untuk melihat cahayanya. Oke, setelah ini udah dites, nanti saya akan tunjukkan bagaimana pemasangan dan apa aja sih yang ada spesifikasinya yang ditambahkan. Karena memang ini hanya sesi pengetesan cahaya, jadi saya rasa sudah cukup. Baik, setelah kemarin selesai mengetes di kendaraannya dan ini saya setel, saya turunkan ya. Jadi kemarin pas lagi tinggi itu dia aman di belakang, karena nanti belakangnya lah yang akan mungkin jadi masalah gitu. Nah, jadi karena belakangnya harus dimundurin ya, karena ini lampu moto tersebut itu bisa naik turun mengikuti electric leveling, jadi tidak dimatikan. Nah, di sini ada yang sedikit unik ya untuk bagian belakangnya. Ini bisa dilihat, ini di sini saya buatkan penutupnya itu seperti ini jadinya, dan ini juga seperti ini. Dan karena ini memang menggunakan menggunakan kipas, si LED motor tersebut menggunakan kipas, takut suatu sehari macet atau apa, di sini saya bisa dicopot, dibuka seperti ini. Nah, ini ada penguncinya dan cetek gitu. Nah, udah bunyi cetek itu dia udah mengunci. Oke, jadi cukup unik juga. Keduanya bisa dicopot ya kanan kiri, karena untuk buat melihat apakah kipas masih berfungsi atau tidak. Jika iya, dia akan turun gitu ya. Oke. Di sini juga kemarin sempat berkendala ya, dimana memang karena kondisi headlamp ini tabrakan. Ini bisa dilihat, saya lupa nunjukin. Nah, bagian sini ini pecah. Jadi bagian sini itu pecah ya, karena memang tabrakan. Dari sini sampai ke sini tuh udah pecah dan keluar. Jadi ini jadi kerjaan tambahan buat ngelemnya, buat nyambunginya. Dan di sini terlihat pecah segini. Kemudian saya punya stok satu, dan ternyata ini pun pecah di bagian sini. Ini masih crash banget, tapi ditendang sama tikus dan jatuh dari dari rak. Akhirnya pecah. Karena memang si Stanley ini gampang pecah ya. Nah, ini akhirnya saya pun mengambil yang stok saya yang dari Jogja. Di sini juga original, terlihat di situ Stanley. Oke, karena keadaan di Jakarta sulit sekali untuk mencarinya yang original. Kondisi sekarang lagi banyakkan lokal, sedangkan pemiliknya tidak mau yang lokal. Oke, untuk kedepannya saya akan bahas perbedaan antara Mika dengan akrilik. Jadi sebenarnya di dalam di Mika ini itu ada dua macam ya.
Kenapa kalau Anda bisa lihat di beberapa kendaraan tidak gampang pecah. Nah, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Di sini saya juga sedang bereksperimen, saya membuat solder DC ya. Di sini saya tanamkan temperatur kontrol, yang ini diambil dari online shop, dibeli dari online shop, yang fungsi sesungguhnya adalah untuk menetaskan telur. Jadi dia pengatur suhunya, setelah sekian derajat dia akan mati dan menyala kembali. Nah, di sini saya manfaatkan buat solder. Nanti akan saya bahas di kedepannya. Yang pasti solder ini adalah solder DC, dan ini bisa dilihat panasnya cukup panas. Ya, ini terlihat ya, panas. Oke, kemudian akan coba saya cemplungkan. Nanti akan saya bahas ya. Jadi cemplungin hari gini nggak apa-apa. Ini bukan untuk biar wah kelihatan atau seperti apa ya, tetapi karena saya itu memang orangnya seperti ini ya, suka berantakan, dan kadang solder itu di bawah. Kemudian kalau anak saya lagi cuci tangan takutnya kena setrum dan segala macam, makanya itu saya hindari. Jadi bukanlah suatu niatnya, itu bukanlah suatu biar terlihat wah, tetapi itu salah satu kebutuhan saya. Kadang saya naruh solder di situ, kemudian di sini tempat cuci tangan, dan anak saya suka wirawiri kalau lagi nyolder itu, takutnya nanti dia kena setrum. Makanya saya buat solder itu menjadi DC. Dan salah satu kelebihannya pun seperti ini ya. Ini udah panas kembali, itu terlihat. Dan karena dia temperaturnya sudah turun, dan ini terlihat sudah mulai panas lagi. Oke, ini akan saya bahas juga untuk video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Ini udah mulai panas banget. Itu baru tembus 90 derajat, turun malah ke 88. Oh iya, karena dia mencari lagi. Oke, ini sudah panas. Sudah mulai leleh. Oke, saya rasa udah cukup. Ini untuk ininya ya, untuk reviewnya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan antara mika dengan akrilik, karena memang di situ ada dua versi, dan setiap vendor itu mempunyai tipe masing-masing. Oke, untuk ininya saya akan skip dulu sebentar karena ini menggunakan smart LED ya. Baik, setelah mikanya terpasang dan kondisinya seperti ini. Di sini kalau untuk Angel S-nya itu masih menggunakan Angel S zaman dulu, karena headlamp ini sudah saya buat sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dan untuk warna catnya pun memang tidak pudar dan tetap masih sesuai dengan warna cat di awal. Oke, apa yang dirubah yaitu adalah penambahan LED moto 2 warna original. Kemudian di sini juga ditanamkan DRL Smart LED, dimana yang saya kasih tahu kepada Anda semua bahwa ciri dari DRL Smart LED itu cukup mudah, yaitu dia bisa menyala pelangi. Lalu apakah ada yang di pasaran seperti Misun Auto, Huracan, dan Fahid sendiri juga ngeluarin? Ya, semuanya yang bisa pelangi sudah pasti Smart LED. Seperti contohnya juga pada bis-bis malam, itu rata-rata menggunakan Smart LED WS2812 dengan panjang 1 meter dan isi 99. Jadi hampir sedikit yang menggunakan DRL Smart LED WS2812 144 bit di bis tersebut, karena memang harganya yang cukup mahal. Harganya berkisar 250 sampai 300.000 per meter. Maka yang paling banyak dipasang di bis malam adalah Smart LED tipe WS2812 99 bit. Oke, untuk view-nya seperti ini ya. Kalau untuk bagian belakangnya tadi saya sudah jelaskan. Baik, saya rasa udah cukup. Ini review saat menyala dan beberapa updatean menggunakan Smart LED. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.